Mbak Maria dan Gus Dur, kita coba buka line telepon di atas. Bung Taufik Wijaya, silakan Bung. Ya, Bung Guntur, saat ini kita sudah bersama dengan pendengar Pak Antonius. Selamat pagi Pak Antonius. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak, singkat Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, saya itu heran pemerintah Indonesia ini ya. Tenaga kerja ke luar negeri untuk perawat itu sangat menghasilkan devisa yang sangat tinggi, baik ke Timur Tengah, ke Eropa maupun ke Amerika ya. Tapi gaungnya dalam negeri justru itu hampir tidak kedengaran ya. Anda bayangkan ya, bahwa dokter-dokter di Thailand, di Singapura, di Malaysia, mereka mau pergi bekerja di luar negeri dengan ijazah dokter, itu nggak diterima. Karena di luar negeri itu ya, dokter itu lebih banyak rasionya dibandingkan dengan perawat. Karena mereka negara maju dan mereka butuh tenaga perawat, dan perawat dari Indonesia, Filipina, dari India itu laku keras. Tetapi itu tidak menjadi sebuah gaung yang didengungkan di Republik Indonesia ini. Justru yang paling sering kita dengar itu adalah tenaga kerja Indonesia yang rongsokan, yang dikirim ke luar negeri, yang tidak punya kompetensi, akhirnya disiksa, dihukum, diperkosa dan sebagainya. Ini sebuah persoalan besar ya. Jadi ini sebenarnya tolonglah itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu mempunyai sebuah potensi yang kuat sekali di Indonesia yang namanya PPNI itu dilibatkan. Karena itu yang akan menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dan mereka laku keras. Dan itu menghasilkan devisa yang tinggi buat negara. Saya mohon ditanggapi gitu loh. Terima kasih, selamat siang. Kita harus melihat ya, realitasnya nggak begitu. Artinya di luar negeri itu nggak bisa dilindungi. Nggak usah jauh-jauh. Bahwa wanita-wanita atau TKI ya, yang dianggap salah dan dituntut di depan pengadilan di Saudi Arabia, itu diadili di sana. Loh, mestinya kan diadili di Indonesia. Itu nggak boleh. Itu ya, harus ke sana. Nah, padahal pengadilan Saudi itu paling miring. Warga Saudi paling benar, orang lain salah. Nah itu susah celaka. Saya banyak sekali orang-orang TKI dan TKW itu yang apa ya, mengajukan kepada saya kasus mereka, tapi semuanya larinya ke gitu. Umpamanya sih kita ambil sebagai contoh di Saudi Arabia itu supir itu ya, lelaki itu seringkali setelah beberapa bulan di sana itu oleh nyonya rumah itu dipegang untuk memperkosa dia, memperkosa nyonya rumah. Kalau nggak mau, lu nggak mau gua teriak. Celaka kan gitu. Lah padahal dia tidak dia tidak diberi kesempatan karena nyonya rumah udah teriak. Ini satu contoh daripada tidak benarnya keadaan. Lah KBRI kita itu memang Kedutaan Besar Republik Indonesia itu tempatnya pegawai cari duit, jadi bukannya untuk nolong orang. Ya, sambil contoh dulu, saya nggak tahu sekarang itu di kedutaan kita itu orang pada baris antri apa itu namanya karena perlakuan jelek itu minta diurus lah. Antriannya panjang sampai keluar pagar. Lalu ada pejabat imigrasi Saudi Arabia itu mendekati mereka dengan bersama-sama staf KBRI untuk minta mereka pergi masuk bui. Ya begini ini loh, pemerintah kita nggak pernah serius apa-apa. Jadi kedutaan besar RI itu bukan tempat untuk menolong orang, tapi menyengsarakan orang. Ya, Mbak Maria. Ya. Dari tadi Mbak Maria ada bahwa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu rongsokan, rendahan. Tadi juga Mbak masalah pendidikan, gimana tuh Mbak? Dan saya mau edit dulu ya, istilah rongsokan itu kan lagi-lagi harus skill and skill labor ya. Emang observasinya menurut saya ada benarnya. Memang kebutuhan negeri-negeri di utara terhadap carer gitu, tenaga-tenaga entah itu untuk kerja di rumah sakit atau untuk menjaga kelompok yang sudah manula, itu memang sangat banyak, dan karena jumlah demografi mereka merendah, jadi memang ada peluang kerja di situ. Cuman kan juga di sini sendiri untuk menjadi seorang nurse gitu ya, perawat tuh nggak murah loh.
saya punya kebutuhan istilahnya anak asuh itu cukup struggling juga gitu. Kebetulan ibunya PRT. Nah, kita melakukan semacam istilahnya eksperimental sosial, apakah kalau dengan intervensi ya, dengan bantuan akses orang bisa mengubah hidupnya. Ternyata menurut saya bisa. Dia tidak ingin jadi PRT lagi gitu ya. Dia ingin masuk ke skill labor, tapi juga dengan catatan PRT itu bukan pekerjaan yang tidak mulia loh. Itu yang juga harus diingat dengan baik. Mereka juga pekerja, cuman karena selama ini dianggap bagian dari keluarga ya kan, karena sistemnya juga dalam proses transformasi kita saat ini. Itu memang itu satu ya, buat tidak murah di sini menjadi juru rawat, apalagi sekarang jumlah bidan kita juga kita tahu menurun karena itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu anak kita ya. Kedua adalah kesulitan bahasa. Kayak misalnya Belanda membutuhkan berapa, terus juga negara-negara Kanada itu ya, itu kan juga modal lagi. Nah, apakah kita sendiri misalnya keluarga modal tertawa. Kalau diajak ngomong nggak bisa jawab, tertawa. Iya benar. Kalau nggak bisa ngomong diajak, akhirnya nanti pasiennya bisa parah semua karena nggak ngerti gitu kan. Itu mau nggak ngasih anggaran gitu untuk pendidikan para juru rawat kita atau misalnya tenaga driver, kayak itu kan butuh modal semua. Ya, tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.